Erik ten Hag jujur kritik performa MU, kalau gak bisa menang, minimal ya jangan kalah. Performa Manchester United masih di bawah standar. Dalam laga pramusim pertama mereka, Setan Merah keok 0-1 dari tim lawan Rosenborg, Erik ten Hag pun secara terbuka mengkritik pemain-pemainnya. Senin tanggal 15 Juni tahun 2024 malam WIB, MU mulai menjalani pramusim dengan tur ke Norwegia. Mereka berhadapan dengan Rosenborg di Lerkendal Stadion, Trondheim. Ten Hag lebih banyak menurunkan pemain muda di laga ini, meski masih ada beberapa pemain senior seperti Marcus Rashford, Mason Mount, dan Aaron Wan-Bissaka. Sayangnya, MU membiarkan lawan bermain lebih dominan sepanjang laga, sampai akhirnya Noah Holm mencetak gol kemenangan tuan rumah di menit ke-90+3. Kalah di laga pramusim seharusnya tidak begitu penting, apalagi masih pertandingan pertama. Meski begitu, Ten Hag tidak mau membiarkan hasil tersebut lewat begitu saja, ada standar yang harus dijaga di MU. Hasil akhir pertandingan bukan hal yang bisa disepelekan begitu saja. Benar kami bermain di laga pramusim, tapi di Manchester United, ada standar yang harus dijaga, ujar Ten Hag. Anda harus memenangi pertandingan, jelas Anda tidak boleh kalah. Jika memang Titka menang, seharusnya kami tidak boleh kalah di akhir laga, seperti yang terjadi saat ini dengan gol di menit akhir. Memang benar, bahwa laga pramusim adalah kesempatan untuk menemukan racikan tim terbaik, jadi biasanya hasil akhir tidak begitu diperhatikan. Namun, Ten Hag tidak mau hal tersebut dianggap biasa di MU, menilai performa lebih penting, tapi performa kami masih di bawah standar, tutup Ten Hag. Murah meriah, gaji Joshua Zirkzee ternyata cuma seperempatnya Anthony. Ada informasi menarik terkait transfer Joshua Zirkzee, sang striker dilaporkan mendapatkan gaji yang relatif kecil di Manchester United. Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024 kemarin, MU resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. Setan Merah berhasil mengamankan jasa Joshua Zirkzee dari Bologna, dengan status transfer permanen. MU dikabarkan harus membayar harga yang cukup mahal untuk merekrut sang striker. Zirkzee dilaporkan dibanderol di kisaran 42 juta euro oleh Bologna di musim panas ini. Corriere Bologna melaporkan bahwa Zirkzee ternyata jadi rekrutan yang ekonomis bagi MU, karena sang striker dilaporkan tidak mendapatkan gaji yang terlalu besar di MU. Menurut laporan itu, Zirkzee mendapatkan gaji yang relatif kecil di Manchester United. Ia digaji sekitar 65.000 pounds per pekan. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari gaji Alejandro Garnacho, yang saat ini menerima 50.000 pounds per pekan. Sementara jika dibandingkan dengan Anthony, yang notabene salah satu pemain yang flop di MU, winger asal Brasil itu menerima sekitar 200.000 pounds per pekan. Jadi gaji Zirkzee ini bisa dikatakan cukup murah meriah. Namun laporan yang beredar menyebut, bahwa gaji yang didapatkan Zirkzee di MU itu sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Di Bologna, sang striker mendapatkan gaji yang terbatas, ia hanya diberi gaji sekitar 19.000 pounds per pekan, di klub Serie A tersebut. Itulah mengapa ketika ia pindah ke MU, gajinya naik hampir 3 kali lipat, sehingga ini menjadi sesuatu yang bagus untuknya. Zirkzee sendiri saat ini belum bergabung dengan pramusim Manchester United. Sang striker mendapatkan jatah libur usai membela timnas Belanda di Euro 2024. Jika tidak ada halangan, sang striker bakal memperkuat Setan Merah di awal Agustus tahun 2024 nanti. MU terbuka jual Scott McTominay, klub Turki ini jadi destinasi selanjutnya. Galatasaray melakukan manuver transfer mengejutkan baru-baru ini. Mereka tertarik untuk merekrut gelandang Manchester United, Scott McTominay, pada musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu telah berada di Man United selama karirnya sejauh ini, meskipun ia sempat terlihat akan hengkang setahun yang lalu. McTominay tampaknya gagal mendapatkan tempat utama di Old Trafford di musim lalu, dan West Ham tertarik untuk merekrutnya, namun tawaran senilai 30 juta pound sterling ditolak. McTominay akhirnya bertahan dengan Setan Merah, dan karena sejumlah cedera yang menimpa rekan setimnya selama musim ini, ia tampil secara reguler, membuat 43 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 10 gol. Salah satu momen puncak dalam karirnya adalah, ketika dia membantu United memenangkan final Piala FA melawan Manchester City pada bulan Mei lalu. Namun, meskipun McTominay menunjukkan performa yang konsisten dan kerap mendatangkan momen magis,
kemungkinan penjualannya pada musim panas ini menjadi semakin besar. Ibrahim Hatipoglu mengisyaratkan bahwa transfer ini sangat mungkin terjadi, meskipun ada beberapa aspek yang masih perlu didiskusikan, terutama mengenai biaya transfer dan gaji pemain. Manchester United berminat angkut bek timnas Jerman ini. Ada target transfer baru bagi Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan berminat untuk membajak transfer Jonathan Tah, karena transfer The Light sulit di musim panas ini. Jonathan Tah merupakan salah satu bek terbaik di Bundesliga pada musim lalu. Ia menjadi dinding yang kokoh, sehingga Bayer Leverkusen bisa keluar sebagai juara Liga Jerman musim 2023/2024. Di musim panas ini, Tah dilaporkan ingin mencari klub baru. Ia dilaporkan ingin menjajal tantangan baru di dalam karirnya. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Tah berpotensi pindah ke Inggris. Ia disebut-sebut jadi pemain yang lagi diincar Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United belakangan ini mulai bergerak diam-diam untuk merekrut Tah. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan Bayer Leverkusen. Mereka menanyakan ketersediaan sang bek di musim panas ini. Mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan agen sang bek, dan mulai merayunya agar mau pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, MU saat ini punya peluang untuk membajak transfer Tah di musim panas ini. Sang bek sebenarnya santer dikaitkan dengan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Namun hingga saat ini, Die Roten belum kunjung mencapai kata sepakat dengan sang bek. Itulah mengapa MU akan mencoba masuk, untuk membajak transfer sang bek di musim panas ini. Kontrak Tah bersama Die Werkself akan berakhir pada musim panas tahun 2025 mendatang. Sang bek diyakini bisa diamankan, sekitar di angka 30 juta euro di musim panas ini. Erik ten Hag jujur kritik performa MU, kalau gak bisa menang, minimal ya jangan kalah. Performa Manchester United masih di bawah standar. Dalam laga pramusim pertama mereka, Setan Merah keok 0-1 dari tim lawan Rosenborg. Erik ten Hag pun secara terbuka mengkritik pemain-pemainnya. Senin tanggal 15 Juni tahun 2024 malam WIB, MU mulai menjalani pramusim dengan tur ke Norwegia. Mereka berhadapan dengan Rosenborg di Lerkendal Stadion, Trondheim. Ten Hag lebih banyak menurunkan pemain muda di laga ini, meski masih ada beberapa pemain senior seperti Marcus Rashford, Mason Mount, dan Aaron Wan-Bissaka. Sayangnya, MU membiarkan lawan bermain lebih dominan sepanjang laga, sampai akhirnya Noah Holm mencetak gol kemenangan tuan rumah di menit ke-90+3. Kalah di laga pramusim seharusnya tidak begitu penting, apalagi masih pertandingan pertama. Meski begitu, Ten Hag tidak mau membiarkan hasil tersebut lewat begitu saja, ada standar yang harus dijaga di MU.